Orang di sekitar jalan itu ngerasa respect ke dia karena niat baiknya yang mau ngebantu orang tua yang tersangkut. Sampai laki-laki itu ngerasa ada yang aneh dari rasa respect itu. Jadi ceritanya ada satu laki-laki yang dikenal baik banget sama warga sekitar. Dia bekerja sebagai orang kantoran. Warga sekitar tuh selalu ngeliat laki-laki ini ngebantu orang lain setelah pulang kerja. Entah tiba-tiba ngasih makan atau nyeberangin jalan gitu. Suatu hari dia pulang kerja sampai larut malam dan ngelewatin jalan yang gak biasa dia lewatin. Mungkin karena udah larut malam jadi jalanan itu cuma dilewatin sama beberapa kendaraan doang. Di perjalanan menuju pulang, laki-laki ini ngeliat ada satu kendaraan kayak bajai gitu yang berhenti di tengah jalan. Dia segera menempelkan mobilnya di belakang bajai itu biar kelihatan terang dari kejauhan. Dia turun dari mobil dan nemuin ada supir bajai yang lagi coba nyalain bajainya. Tanpa pikir panjang, laki-laki itu ambil alat yang dia simpan di mobilnya dan coba bantu si supir itu buat nyalain bajainya. Laki-laki itu coba oprek-oprek mesinnya biar si supir bajai ini di dalam aja buat nyalain mesinnya. Pas mereka lagi sibuk, dari kejauhan tuh ada lampu ngedim yang makin ngedeket dan ternyata ada truk tronton yang melaju kenceng dengan klakson tanpa putus. Laki-laki itu panik mau nyoba minggirin mobilnya dulu, tapi jarak truk itu sekitar 500 meter dari mereka. Jadi laki-laki itu lebih milih buat nyelamatin supir itu. Dan sialnya kaki bapak itu kejepit besi baja yang ada di dalam. Makin chaos kondisinya ada tuh, sedangkan truk itu terus ngelaksonin mereka. Laki-laki itu udah gak ngerasa ada tenaga lagi, jadi dia coba ngelilitin baju dia ke supir itu buat narik sekuat tenaga. Tin tin brak, laki-laki itu jelas ngedenger suara tabrakan dari truk itu. Dia merasa gak bisa selamatin supir baja itu lagi. Laki-laki itu terbangun dan ngeliat tiba-tiba di sekelilingnya udah banyak orang dan ambulan. Mobil laki-laki itu hancur lebur dan dia nggak bisa ngeliat gimana keadaan bajai dan supirnya karena dikerubungin sama orang-orang. Laki-laki itu merasa aneh karena orang-orang di sekitar tuh tidak peduli sama keadaan dirinya. Tapi dia tetap bersyukur karena masih dikasih kehidupan sama yang maha kuasa. Dia berdiri dan mengikuti kemana arahnya ambulan itu pergi. Tapi sepanjang perjalanan, laki-laki itu merasa jauh banget dari rumah sakit dan seketika keadaan sekitar tuh berubah menjadi gelap gulita. Pokoknya laki-laki itu ngalamin banyak hal aneh sampai di akhir dia ngeliat sesuatu yang aneh kayak semacam mereka adegan ulang kecelakaan gitu. Dan tiba-tiba laki-laki itu terbangun di rumah sakit. Dia bernafas lega karena semua kejadian aneh itu cumanlah mimpi. Laki-laki itu spontan langsung bangun buat nyari tahu kabar dari supir bajai ini. Dia keluar dari kamar itu dan keliling ke semua lorong rumah sakit buat nyari kamar dari si supir bajai ini. Dia merasa nggak asing sama suasananya. Laki-laki itu merasa persis kayak di mimpinya dia. Ditambah nggak ada satu orang pun yang menatap dirinya, seakan-akan laki-laki itu tidak nampak dari penglihatan orang-orang sekitar. Nggak jauh dari laki-laki itu berdiri, dia ngeliat gerombolan orang lari di lorong rumah sakit itu. Karena dia penasaran, jadi dia nyusul buat ngeliat itu dan dia berhenti di satu ruangan yang orang-orang berhenti juga di situ. Ternyata laki-laki itu berhenti di kamar mayat dan dia ngeliat ada dua mayat. Satunya itu adalah supir baja yang badannya masih dililit baju dengan pria yang menolongnya pada malam itu.